Sebelumnya di Throne of Cell, puncak kemarahan Chae telah kita saksikan bersama-sama. Itu disebabkan karena sebelumnya Chae tidak pernah dikecewakan seperti ini. Shiji, kakek Chae, sangat marah kepada Long Hao Chen karena telah menyakiti perasaan cucunya itu, sehingga Long Hao Chen harus mendapatkan hukuman dari Shiji. Sampai sini semua orang belum mengetahui bahwa Chen mendapatkan 2 kesempatan untuk memilih sebagai timnya. Namun karena terlanjur emosi, Chae tak bisa lagi mengontrol diri. Andai Chae sabar sebentar saja, kemungkinan besar kejadian ini takkan terjadi. Hingga dimana Chen diizinkan oleh Hao Han untuk membuat Chae tersadar kembali. Sebab Hao Han meyakini amukan Chae tidak dapat dihentikan, kecuali dengan seseorang yang spesial seperti Chen saat ini. Hal itu terbukti dengan tersadarnya Chae dari ketidaksadaran itu, coy. Dan Chen meminta kepada Chae untuk memenuhi janji yang mereka lakukan, yakni sebuah pelukan. Sepertinya di episode ini akan semakin menarik, mengingat kita sudah berada di akhir-akhir season, coy. Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pada akhirnya Chen terbangun dari ketidaksadarannya, atau bisa dikatakan di alam lain ketika bertemu dengan Chae, coy. Chen melihat ada Chae yang masih terbaring di sampingnya, sembari mengingat kejadian di alam lain itu. Setidaknya ingatan ini membuat Chen mulai tersenyum, sebab dalam benaknya ia mampu menghentikan amukan Chae yang begitu menyeramkan. Kemudian tangan Chae mulai bergerak dengan sendirinya mengarah ke tubuh Chen. Hal ini membuat Chae merasakan sensasi rasa unik sehingga Chae terbangun. Chae pun menanyakan keadaan Chen sembari memegangi perut dan ternyata tidak mengalami apapun. Artinya di alam lain tadi yang sifatnya menyakiti maka tidak akan terjadi di alam nyata, coy. Namun masalah perasaan dan perkataan mungkin masih bisa diterima. Tak lama kemudian Hao Han mendatangi ke tempat peristirahatan mereka berdua. Lantas Chen meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Andai Chen tidak mendahulukan mengatakan nama Lin Xin, mungkin kekacauan tak akan terjadi, ya kan coy? Tapi apalah daya, semua sudah terjadi. Namun Hao Han tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Yang lalu biarlah berlalu. Semoga di kemudian hari tidak ada lagi kejadian itu terulang kembali. Yang satunya mengalami kehilangan kesadaran dan satunya mengalami pendarahan yang berlebihan. Untungnya kedua orang itu, yakni Chen dan Chae, dapat kembali ke titik normal. Jika tidak maka sudah dipastikan Chae dan Chen bisa saja akan meninggal dunia. Singkat cerita, kita akan dibawa ke acara. Sebab sebelumnya sempat terhenti, ya kan? Semua orang menyambut kedatangan Chen dan Chae kembali ke tempat ini. Tentu mereka sangat bahagia setelah tahu Chen dan Chae baik-baik saja seperti yang mereka lihat saat ini. Berbeda dengan Lin Xin, ia turun mendatangi mereka berdua, kemudian menundukkan kepala, menunjukkan bahwa ia merasa orang paling bersalah akibat kejadian sebelumnya. Lin Xin juga tak segan-segan meminta maaf kepada Chae. Sebagai permintaan maafnya, ia akan meminta Chen membatalkan pilihannya memilih Lin Xin sendiri. Chen dan Chae hanya diam, kemudian berjalan menuju Tuan Paladin. Ya, Chen meminta kepada Tuan Paladin untuk mengumumkan kepada semua orang atas permintaan Chen terhadap Paladin sebelumnya. Tuan Paladin pun mengumumkan kepada semua orang bahwa Chen berhak memilih 2 orang tim. Dengan syarat Chen menukarkan hadiah dengan permintaan itu. Ayah Lin Xin atau Paman Lin merasa bangga setelah tahu putranya dipilih oleh Chen murid terbaik tahun ini. Di sisi lain ada juga rasa ketidakpercayaan itu, coy.
melihat peringkat Lin Xin hanya bisa di angka 42. Namun Chen menyangkal bahwa hasil yang didapatnya tak lepas dari bantuan Lin Xin. Berkat pil Lin Xin, kekuatan Chen bisa dikatakan sangat pesat meningkat. 没有林兄的丹药，我也不可能成长得这么你可赚到了，浩辰放弃的可是稀有，在一个队伍了。 臭小。 Lantas semua orang menyambut dan bereforia atas pilihan Chen. 感动了吧？大姐夫居然愿意为了大小姐放弃，太感动了吧？大姐夫居然愿意为了大。 Berbeda dengan Kak Lusin, ia juga bahagia melihat Chao dan Chen dapat bersama kembali. Tapi yang jadi masalah, Lin Xin ada di tengah-tengah itu. Emang ya, Lusin sampai sekarang masih tak akur dengan Lin Xin coy. Kemudian Paladin meminta Yang Wenzhou untuk naik ke arena dan memilih satu rekannya. 已经没指望了，他杨文昭也很。接下来，亚军杨文昭上台。 Mengejutkan, pilihan Wenzhou jatuh kepada Yang dari kuil Summoner. 灵魂殿，陈婴儿。 Tentu Yang tak percaya ya kan, ini seperti mimpi baginya dipilih pria tampan dari kuil kesatria Wenzhou. Namun Yang masih memiliki apa itu namanya gengsi. Ia menolak untuk menjadi tim Wenzhou. Karena ditolak, maka Wenzhou akan memilih rekan lainnya yang akan dijadikan rekan. Terlihat di tribun ada Huang Yi sangat menginginkan untuk bergabung menjadi tim Wenzhou. 就只有重新选择其他队友。 Wenzhou yang melihat Huang Yi sangat antusias, lantas ia menjatuhkan pilihannya kepada Huang Yi sendiri. Sampai sini, Huang Yi sangat senang karena impiannya menjadi tim Wenzhou terkabulkan. Sebagai wujud terima kasih kepada Wenzhou, ia akan berjanji untuk melindungi dan juga menjadi teman yang baik ketika berpetualang nanti. Sementara itu Muning yang menjadi peserta nomor 3 memilih Duanyi sebagai rekan timnya. Bahkan Muning memberikan sebuah penghormatan luar biasa kepada Duanyi dengan menjadikan Duanyi langsung sebagai ketua tim. Nah, dengan ini maka pemilihan rekan tim sudah selesai. Dan sesaat lagi Paladin akan mengumumkan dengan mengumandangkan suara bahwa tadi pemilihan sesuai selera. Dan selanjutnya akan memasuki pemilihan tim secara acak. Dengan ini agar harapannya bisa terlihat adil dan bijaksana, alias tidak ada yang namanya pengaturan dari orang dalam. Sebab alat yang digunakan Paladin sangat modern coy. Ya, pertama ada Chen yang masuk ke sebuah tempat pengundian. Terlihat ada 3 nama termasuk dirinya, yakni Chen, kuil kesatria, Chao assassin, dan Lin Xin penyihir. Kemudian sebuah alat ini otomatis berputar secara acak mana yang akan terpilih menjadi tim Chen. Chen sih berharap timnya memiliki seorang kesatria warrior yang memiliki pertahanan. Ya, karena Chen merasa kekurangannya ada di pertahanan jarak jauh. Dengan adanya itu, maka melawan para musuh nantinya akan terasa lebih mudah. Pada akhirnya, keinginan Chen terkabulkan, yakni terpilihnya Yang Yao Yao, kesatria yang memiliki pertahanan tingkat dewa. Dan Yao Yao juga pernah berhadapan langsung dengan Chen, ya kan? Selanjutnya ada Summoner, dan itu jatuh kepada Ying-e. Ying-e senang menjadi anggota tim Chen, karena di sini ada Yao Yao yang menjadi idola yang dikagumi Yang sejak dulu coy. Jadi intinya keputusan Ying-e sebelumnya tidak salah menolak Wenzhou, sebab ia kembali terpilih walau secara acak sih ke tim Chen. Namun berbeda pendapat dari Lin Xin coy. Ia menganggap kedua peserta barusan tidak memiliki kelebihan apapun. Lantas Ying-e dan Yao Yao sangat marah. Tentunya ada Chen yang mencoba menenangkan suasana. Ia juga mengatakan meski saat ini kekuatan Ying-e belum bisa dikatakan sempurna, tapi Chen yakin suatu saat Ying-e pasti berada di titik kesempurnaan itu. Dan tentunya itu akan menguntungkan tim Chen. Selanjutnya press. Chen berharap memiliki press yang kuat, dan itu jatuh kepada Sima Xian. Pada akhirnya tim Chen lengkap. Ada Long Hao Chen sebagai ketua dari kuil kesatria, Chao kuil assassin, Lin Xin kuil penyihir, Yao Yao warrior, Ying-e Summoner, dan Sima Xian press. Mereka, para ketua dan penonton sedikit terkejut atas nama-nama tim yang ada pada Long Hao Chen. Sebab selain Chen dan Chao, sisanya dianggap sebagai murid gagal. Ada Lin Xin penyihir penakut, Yao Yao gagal dalam pertahanan, Ying-e memanggil binatang monster kadang bisa kadang enggak, dan Sima Xian seorang priest yang tidak dapat menyembuhkan.
Mereka menganggap keberuntungan tidak berpihak kepada Chen. 完毕。2， Sedangkan Yang Wenzhou juga sudah selesai mendapatkan tim utuh. 骑士杨文昭组团完毕。3号猎魔团， Begitupun Muning, ia pun juga sama. 团长骑士段毅组团。 Dan tim 4 lainnya ada Duanye yang mendapatkan kesempatan sebagai ketua yang memiliki tim yang utuh. Parsa juga tim utuh, salah satunya Kak Lusin. Dan lainnya ada total 10 tim coy. Nomor urut 1, 2, dan 3 memiliki keuntungan dapat memilih secara langsung seperti yang dilakukan Chen, Wenzhou, dan Muning coy. Singkatnya, Paladin memberikan upacara terakhir kepada semua murid dengan meletakkan namanya di prasasti pahlawan. Itu semua sebagai penanda murid untuk dikirim, yakni melindungi umat manusia masih hidup atau mati. Jika nama itu masih menyala, artinya masih hidup. Jika redup, maka orang itu mati. 英雄之名是什么呀？ 最后的仪式，你们要在这块英雄之名上留下你们的名字。 Pada akhirnya mereka semua murid meletakkan tangannya dan sesaat lagi akan berangkat memberantas para iblis. Sementara di lain tempat ada Gauji, dia sudah berada di tingkat 7. Sepertinya dia adalah salah satu utusan dari Tuan Paladin. Ia membantai para iblis. 高英杰不是7姐吗？ Dan film pun bersambung.